Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melihat pagi yang insya Allah berkah ini. Yang kedua, tak lupa salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pagi ini saya akan kultum tentang pintu keburukan dalam diri manusia. Setiap hari, setan tidak pernah berhenti untuk menggoda anak-anak Adam untuk melakukan maksiat dan kemungkaran. Siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah dan lalai terhadap larangannya, maka ia adalah teman setan. Setan itulah yang telah menghalangi mereka untuk melakukan kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan sesungguhnya antara manusia ada yang menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan melalui tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka keburukan melalui tangannya. Keburukan manusia adalah selalu lupa atas apa yang dia miliki, tetapi mengingat apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam diri manusia ada beberapa pintu keburukan yang menyebabkan syaitan mudah masuk ke dalam dirinya. Yang pertama, pintu kemarahan. Apabila seseorang dalam keadaan marah, maka setan akan lebih mudah untuk menguasai dirinya, karena jika ditahan jika tidak ditahan, maka akan dikawal oleh hawa nafsu marah yang dikendalikan oleh setan. Jika kita sedang dalam keadaan marah, maka hendaklah kita berwudu untuk meredakan amarah tersebut. Yang kedua adalah cinta kepada dunia. Semua orang mencintai dunia karena keindahannya. Tidak ada salahnya jika kita mengejar dunia, hanya saja jangan sampai itu membuat kita lupa untuk mengingat Allah dan mengingat hari akhir. Yang ketiga adalah kebodohan. Kita harus meningkatkan ilmu kita di dunia maupun di akhirat. Ilmu juga dapat menjadi benteng kepada diri manusia dan memberi kekuatan dalam diri seorang manusia. Jangan sampai kita malas dalam hal menuntut ilmu, karena Allah juga tidak menyukai hamba-hambanya yang mempunyai sifat malas. Yang keempat, rakus dan tamak. Orang yang rakus dan tamak akan mudah didampingi oleh setan. Ini karena sifat tamak dan rakus dapat menjadikan manusia itu lalai karena terlalu mengejar harta kekayaan dunia. Sifat ini juga dapat menjadikan seseorang mementingkan diri sendiri dan tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Yang kelima, merasa suka pada dosa. Apabila melakukan dosa sudah menjadi suatu kebiasaan dalam diri manusia, maka tidak ada lagi perasaan takut saat ia melakukan dosa tersebut. Itu menunjukkan bahwa seseorang yang berbuat dosa itu suka melakukan dosa yang sering ia perbuat. Jika kita sadar dengan yang kita perbuat adalah dosa, maka hendaknya kita berhenti melakukannya dan kembali ke jalan Allah. Yang keenam adalah berburuk sangka. Sebenarnya, saat kita berburuk sangka, itu adalah pikiran karena hati hanyalah sumber. Janganlah kamu saling mencela dengan saling menceritakan keburukan-keburukan orang lain, karena itu adalah dosa. Ketika kita berburuk sangka, ini hanyalah nafsu yang ada di dalam hati yang dikirim ke pikiran, maka jadilah prasangka buruk kita terhadap orang lain. Jauhilah sikap berburuk sangka dari hati kita, lebih-lebih pada orang terdekat kita yang memang sudah dikenal baik. Yang tujuh, memandang rendah orang lain. Kita tidak boleh memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, namun sebaliknya, kita harus memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Jika kita sering memandang orang lain dengan tatapan merendahkan dan sombong, itu kita akan susah mendapatkan hidayah. Itulah tadi penjelasan beberapa pintu keburukan yang semestinya kita buang atau hindari supaya kita dapat hidup lebih baik dan diberkati oleh Allah. Jika sifat itu masih ada, maka semakin mudah setan untuk menggoda kita melakukan maksiatan. Maka, jika engkau merasa tertekan dan hidup dalam kesempitan, periksalah hubunganmu dengan Al-Quran. Saat seorang sadar bahwa dirinya baru saja melakukan hal yang dilarang oleh Allah atau dosa, segera mohon ampun dan jangan mengulanginya lagi. Dekatkanlah diri kita dengan Allah dengan perbanyak tadarus Al-Quran dan berzikir kepada Allah.
Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.